Ladies and gentlemen, are you ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sahrul Tamam. Ini adalah tugas UAS menjelaskan tentang jangka sorong, disimak baik-baik ya. Ketika kamu mau mengukur berat badan, yang kamu cari pasti timbangan badan. Untuk mengukur waktu, alat yang kamu butuhin pasti jam. Untuk mengukur suhu, kamu bisa gunakan termometer. Nah, kalau alat ukur panjang, yang pertama kali di pikiranmu apa? Pasti kebanyakan dari kalian jawab mistar atau penggariskan. Bahkan kalau kamu buka tempat pensil sekarang, mungkin penggaris ada di situ bareng sama alat tulis lainnya. Bentuknya yang simpel dan mudah dibawa, nggak salah sih, penggaris jadi alat ukur panjang yang paling eksis sampai sekarang. Tapi, kalau kamu mau ukur diameter cincin, emang bisa pakai penggaris? Duh, nggak bisa kan? Makanya penggaris cukup terbatas ya, dia umumnya dipakai untuk mengukur benda yang permukaannya berupa bidang datar aja, salah satu contohnya kertas. Padahal, manusia juga butuh alat untuk mengukur panjang benda nggak cuma berbidang datar. Contohnya yang tadi, mengukur diameter luar dalam suatu benda. Untuk itu, manusia butuh alat ukur panjang yang lebih detail lagi, salah satunya yaitu jangka sorong. Apa itu jangka sorong? Jangka sorong adalah alat untuk mengukur panjang, diameter luar maupun diameter dalam suatu benda. Selain itu, bisa juga untuk mengukur kedalaman lubang atau bangun ruang, misalnya tabung. Nah, jangka sorong lebih dipakai untuk mengukur benda yang ukurannya kecil dan nggak bisa diukur pakai penggaris. Jadi bisa dibilang tingkat ketelitian jangka sorong lebih tinggi dari penggaris. Tingkat ketelitian yang dimaksud adalah nilai skala terkecil yang bisa diukur ya. Kalau gitu, berapa sih nilai skala terkecil jangka sorong? Jadi, nilai skala terkecil untuk jangka sorong adalah 0,01 cm atau 0,1 mm, berbeda sama penggaris 0,1 cm atau 1 mm. Hal itulah yang menjadi kelebihan jangka sorong. Selain itu, karena ukurannya yang pas dan mudah dibawa kemana-mana, jangka sorong jadi alat ukur andalan para pekerja di bidang teknik loh. Jangka sorong terbagi jadi dua bagian ya, rahang tetap dan rahang geser. Berbeda dari penggaris yang cuma punya satu skala pembacaan, jangka sorong punya dua skala. Skalanya terdiri dari skala utama dan skala vernier atau yang biasa dikenal dengan skala nonius. Skala utama lebih panjang dan letaknya ada di rahang tetap. Kalau skala nonius itu skala pendek yang ada di rahang geser. Lebih jelasnya mari kita bahas satu-satu. Rahang dalam. Rahang dalam terdiri dari rahang geser dan rahang tetap. Fungsinya untuk mengukur bagian dalam, seperti diameter lubang atau celah. Rahang luar. Rahang luar terdiri dari dua rahang juga yaitu geser dan tetap. Fungsinya untuk mengukur bagian luar, seperti diameter, lebar, atau panjang benda. Tangkai ukur kedalaman. Tangkai ukur kedalaman memiliki fungsi untuk mengukur kedalaman lubang suatu benda. Skala utama. Skala utama memiliki fungsi untuk menyatakan hasil ukuran utama, biasanya dinyatakan dalam satuan cm atau inci. Umumnya panjang skala utama 15-17 cm. Skala nonius. Skala nonius memiliki fungsi untuk menambahkan tingkat akurasi ekstra pada pengukuran. Biasanya dinyatakan dalam satuan mm atau inci. Baut pengunci. Baut pengunci memiliki fungsi untuk menahan rahang pada tempatnya, agar objek bisa ditahan, tidak terlepas dan skala tidak bergeser saat akan mengukur. Nah, setelah kenalan sama semua bagian jangka sorong, aku mau ajak kamu belajar cara untuk menggunakan jangka sorong dan cara membacanya. Sayang banget kan, kalau udah tahu bagian-bagiannya tapi nggak ngerti cara pemakaiannya. Yuk langsung aja kita bahas, kita coba langsung masuk ke contoh soal ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Skala yang ditunjukkan dari hasil pengukuran tampak pada gambar. Berapa hasil pengukuran panjang benda tersebut? Mari kita bahas bersama. Yuk perhatikan. Pertama, tentukan skala utama, satuan sentimeter, yang letak garisnya itu sebelum angka 0 skala nonius. Jadi, diperoleh skala utama adalah 2,7 cm. Kedua, cari skala nonius yang berimpit dengan skala utama, jadi cari yang kelihatan kayak bentuk garis lurus antara skala utama dengan skala noniusnya.
Karena tingkat ketelitian skala Nonius adalah 0,01 cm jadi, diperoleh skala Noniusnya 6 kali 0,01 0,06 cm. Hasil akhirnya tinggal tambahin deh antara skala utama dengan skala Noniusnya, yaitu 2,7 cm, 0,06 cm, 2,76 cm. Jadi, hasil pengukuran panjang benda tersebut adalah 2,76 cm. Segitu dulu ya guys, pembahasan tentang jangka sorong. Eits, tapi masih banyak loh, alat ukur lainnya yang bisa kamu pelajari juga.